Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari Senin ini kita memasuki tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Pelajaran pertama yang dibahas yaitu IPA dengan materi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua adalah IPS, materinya jenis dan persebaran sumber daya alam. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia, untuk materinya membuat peta pikiran berdasarkan informasi dari bacaan. Dan yang keempat adalah tugas tema. Pelajaran pertama untuk hari ini yaitu IPA. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Pelajaran selanjutnya yaitu IPS. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan beragam tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap wilayah mempunyai sumber daya alam dengan ciri khasnya masing-masing. 1. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut adalah contoh-contohnya. Ada sumber daya alam bukan logam, sumber daya alam logam, sumber daya alam industri. 2. Persebaran sumber daya alam. Persebaran sumber daya alam di negara kita tidaklah merata, baik jumlah maupun jenisnya. Anak-anak, amatilah peta persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui. Disimak baik-baik ya untuk petanya. Berikut ini adalah peta persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apabila kurang jelas, kalian dapat melihatnya di buku tema. Pembelajaran terakhir di hari ini, bahasa Indonesia. Langkah-langkah membuat peta pikiran. Yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat. 2. Buatlah kerangka peta pikiran. 3. Tuliskan informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran. Penyampaian materi hari ini sudah selesai. Mari kita lanjut dengan tugas tema.
Tugas pertama yaitu IPA. Tuliskanlah sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Untuk gambar, tidak perlu dibuat. Kalian cukup menuliskan nama kegiatannya saja. Dan untuk format tugas IPA dalam bentuk tabel ya anak-anak. Tugas kedua IPS, berikanlah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tuliskanlah pada tabel berikut ini. Tugas terakhir bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut berjudul Sumber Daya Alam sebagai Modal Pembangunan. Setelah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan, carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, kalian lengkapi gambar peta pikiran berikut. Untuk formatnya seperti ini ya anak-anak. Anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Tetap semangat walaupun pembelajaran kita dari rumah, dan semangat juga ya untuk puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.